Mind blowing. Inilah alasan mengapa motivasi saja tidak cukup. Cara hacking otak untuk berhenti menunda. Pernah nggak sih kamu merasa kalau hidup kamu itu kayak mobil yang mesinnya menderu kencang? Pedal gasnya udah kamu injak abis, tapi mobilnya nggak jalan sejengkal pun. Rasanya capek banget, stres, tapi progresnya nol. Kalau kamu pernah merasa begini, kemungkinan besar kamu nggak malas. Kamu cuma lagi narik rem tangan mental tanpa kamu sadari. Hari ini, kita bakal bedah abis kenapa otak kita sering banget menyabotase diri sendiri dan gimana cara ngelepasin rem itu supaya kamu bisa lari lagi. Part 1. Hantu dari masa kecil yang nggak kita sadari. Kita mulai dari akarnya. Sadar nggak, kalau cara kamu bereaksi hari ini, misalnya kamu gampang cemas kalau ada orang yang diem aja, atau kamu tipe orang yang nggak enakan, itu sebenarnya bukan sifat asli kamu. Itu adalah sistem pertahanan yang kamu bangun waktu kamu kecil. Bayangin, waktu kita kecil dan ada hal buruk terjadi, otak anak-anak itu simpel. Kita gak bakal nyalahin orang dewasa, kita justru nyalahin diri sendiri. Kita mikir, pasti ada yang salah sama aku. Nah, pikiran ini bikin kita nyiptain pola perilaku buat ngelindungin diri. Ada yang jadi tukang bohong supaya aman, ada yang jadi people pleaser. Masalahnya, pola ini kebawa sampai kita dewasa dan akhirnya malah jadi penjara buat potensi kita sendiri. Part 2. Kenapa self-talk positif seringkali gagal? Oke, sekarang soal motivasi. Pasti sering denger kan? Ayo semangat, kamu pasti bisa. Tapi jujur deh, seringnya itu gak mempan kan? Kenapa? Karena otak kita punya detektor kebohongan yang tajam banget. Kalau kamu bilang ke cermin aku kaya raya padahal saldo ATM kamu sisa 50.000, otak kamu bakal langsung teriak, bohong. Inilah alasannya kenapa mantra positif doang gak cukup. Kamu gak butuh sekadar kata-kata manis, kamu butuh bukti. Otak kita butuh lihat kita melakukan sesuatu. Sekecil apapun itu, buat percaya kalau kita emang berubah. Part 3. Rahasia visualisasi yang sebenarnya. Banyak orang salah kaprah soal visualisasi. Mereka cuma ngebayangin garis finish, ngebayangin dapat piala, atau punya rumah mewah. Itu namanya cuma halu, bukan visualisasi. Visualisasi yang beneran ngubah hidup itu bukan cuma bayangin hasilnya, tapi bayangin batu batanya. Artinya apa? Kamu harus bayangin momen pas kamu lagi capek-capeknya berjuang. Bayangin gimana rasanya bangun jam 4 pagi pas lagi hujan buat olahraga. Atau bayangin gimana kamu tetap tenang pas lagi dikritik atasan. Kalau kamu cuma visualisasiin senangnya doang, pas ketemu hambatan di dunia nyata, mental kamu bakal langsung ambruk. Part 4. Teknik sederhana untuk ribut otak. Terus gimana caranya mulai? Ada 2 teknik simpel yang kedengarannya konyol, tapi efeknya luar biasa secara sains. Pertama, aturan 5 detik. Pas kamu ngerasa ragu atau mau nunda sesuatu, hitung mundur, 4, 3, 2, 1. Kenapa mundur? Karena kalau maju 1, 2, 3, kamu bakal lanjut terus ke hitungan ribuan. Hitung mundur memaksa otak kamu berhenti mikir berlebihan dan langsung bertindak. Ini cara ngehack sistem saraf supaya gak terjebak rasa takut. Kedua, high five mirror. Ini mungkin terdengar aneh, tapi coba deh tos high five sama bayangan kamu sendiri di cermin tiap pagi. Kenapa? Karena seumur hidup, kita sering banget kasih dukungan ke orang lain tapi malah ngehujat diri sendiri di depan cermin. Tos ini adalah cara buat rewiring otak supaya kamu mulai jadi supporter buat diri kamu sendiri, bukan musuh terbesar kamu. Part 5. Pesan penutup. Ingat ya, kita semua lahir dengan rasa percaya diri yang tinggi. Lihat aja anak kecil, mereka gak takut gagal, gak takut malu. Rasa takut dan kebencian pada diri sendiri itu sesuatu yang kita pelajari seiring jalan. Dan kabar baiknya, segala sesuatu yang dipelajari, bisa dihapus dan dipelajari ulang. Gak ada kata terlambat buat ngelepasin rem tangan itu. Kamu gak butuh keajaiban, kamu cuma butuh keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Jadi, besok pagi pas kamu ngelihat cermin, apa yang bakal kamu lakuin?
Mau lanjut menghakimi diri sendiri, atau mau mulai kasih dukungan? Pilihan ada di tangan kamu.